Om Swastiastu. Selamat pagi kepada teman-teman dan Bapak Para Mananda SEMM selaku dosen pemangku mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 akan memperkenalkan kelompok kami dan memperkenalkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Parfum Premium serta memperkenalkan aroma eksklusif ke pasar global. Izinkan kami memperkenalkan diri dari saya yaitu Galang Pradyandipa dengan NPM akhir 370, lalu dilanjutkan oleh teman saya Bayu Ida Saputra, NPM akhir 385. Cempaka Juki Sira dengan NPM 419. Gusti Widya Pratnyawati dengan NPM akhir 420. Nima Diana Valenti dengan NPM akhir 425. Saya Abidatul Latifah dengan NPM 398. Kalau saya sendiri Rahul Rahayu dengan NPM akhir 400. Baik, kami membawakan sebuah produk yaitu parfum yang kami beri nama Aura de Bois yang memiliki tagline sendiri yaitu keharuman yang mencerminkan kepribadianmu. Adapun yang akan dibahas yaitu yang pertama analisis pasar, lalu pengembangan produk, lalu strategi pemasaran produk kami, lalu analisis keuangan, hasil dan evaluasi serta kesimpulan dan lampiran dari kelompok kami. Materi yang pertama dibawakan oleh rekan saya, silakan. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama yaitu makna dari Aura de Foy. Aura de Foy yaitu aura yang memikat. Aroma parfum yang kita tawarkan akan memberikan kesan nyaman. Kemudian dari brand parfum Aura de Foy kita kaitkan dengan slogan keharuman yang mencerminkan kepribadianmu. Konsep ini menciptakan narasi yang kuat tentang bagaimana Aura de Foy membantu pelanggan mengekspresikan kepribadian mereka melalui aroma. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai identifikasi peluang. Di sini identifikasi peluang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis tren industri, yang di dalamnya seperti mengkaji inovasi produk, preferensi konsumen dan perubahan perilaku pembelian. Yang kedua ada studi kompetitor seperti mengkaji inovasi produk, preferensi konsumen dan perubahan perilaku pembelian. Dan yang ketiga ada pengumpulan data konsumen seperti survei, wawancara, fokus grup, dan analisis ulasan untuk memahami kebutuhan, keluhan dan harapan konsumen. Next, selanjutnya ide produk. Dalam ide produk ini berawal dari kebutuhan akan parfum praktis yang mudah dibawa dan digunakan saat di luar rumah. Produk ini juga dirancang dengan harga terjangkau untuk pelajar yang belum memiliki penghasilan tetap, namun tetap menawarkan kualitas yang tinggi dengan aroma tahan lama berbasis essential oil atau eau de parfum, masing-masing untuk feminin dan maskulin, terinspirasi dari kebiasaan berbagai parfum antar mahasiswa. Selanjutnya segmentasi pasar. Di segmentasi pasar ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada segmentasi demografis. Contohnya usia, seperti menargetkan konsumen muda. Selanjutnya ada jenis kelamin, seperti parfum khusus pria dan wanita. Selanjutnya ada pendapatan, seperti fokus pada kalangan dengan pendapatan ekonomis. Dan yang selanjutnya segmentasi psikografis. Contohnya seperti gaya hidup. Di gaya hidup ini seperti menargetkan konsumen dengan gaya hidup simpel dan aktif. Selanjutnya ada kepribadian seperti parfum yang cocok untuk selera sederhana dan praktis. Selanjutnya ada minat seperti parfum dirancang untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada segmentasi perilaku. Contohnya seperti tingkat penggunaan. Di tingkat penggunaan ini seperti parfum untuk penggunaan
Target pasar dari produk parfum kami adalah masyarakat umum yang luas dengan penekanan khusus pada segmen konsumen yang memiliki gaya hidup aktif dan dinamis. Kami memfokuskan produk ini pada traveler, pelajar, mahasiswa, dan individu yang memiliki rutinitas padat yang seringkali dihadapkan pada kesibukan sehari-hari. Parfum kami dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis dan kenyamanan bagi mereka yang ingin menjaga penampilan dan aroma tubuh yang segar tanpa mengorbankan efisiensi. Dengan kemasan travel friendly yang dilengkapi pouch, parfum ini sangat ideal untuk dibawa berpergian, baik untuk perjalanan jauh maupun aktivitas sehari-hari. Selain itu, kami memahami bahwa konsumen di segmen ini mencari produk yang mudah digunakan dan memiliki daya tahan aroma yang lama. Oleh karena itu, parfum kami menawarkan aroma yang tidak hanya segar dan tahan lama, tetapi juga nyaman untuk digunakan dalam berbagai kesempatan, sehingga menjadikannya pilihan sempurna bagi mereka yang ingin tampil menawan dan percaya diri di setiap momen. Selanjutnya ada positioning. Keunggulan bisnis produk parfum yang kami tawarkan terletak pada dua aspek utama, yaitu budget rendah dan ramah perjalanan. Setiap pembelian satu produk parfum kami akan disertai dengan pouch gratis berukuran parfum yang dirancang khusus. Pouch ini terbuat dari benang rajut berkualitas dengan berbagai pilihan warna menarik yang dapat disesuaikan dengan selera pengguna. Keunikan ini menjadi salah satu nilai jual yang membedakan produk kami dari para kompetitor di pasar. Dengan harga yang terjangkau dan kemudahan dalam penggunaan, parfum kami menawarkan solusi praktis bagi konsumen. Selain itu, aroma parfum yang kami kembangkan tidak menyengat dan tidak menyebabkan ketidaknyamanan, seperti pusing atau mual yang sering dialami ketika menggunakan parfum yang terlalu kuat. Kami fokus pada penciptaan aroma yang tahan lama dan segar, membuatnya cocok digunakan dalam berbagai kesempatan. Aroma yang ditawarkan memiliki dua varian rasa yang kami khususkan untuk pria dan wanita. Dengan target utama produk ini adalah traveler dan mahasiswa yang suka berbagi parfum dengan teman-temannya. Kami yakin bahwa produk ini sangat sesuai dan relevan dengan kebutuhan serta gaya hidup mereka. Selanjutnya, Baik, untuk materi selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai konsep produk yang dimana pada produk ini kami memproduksi parfum ini dirancang secara cermat untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen, model yang mengutamakan kualitas, kenyamanan, dan gaya hidup aktif. Parfum ini hadir dalam kemasan travel friendly dengan ukuran kecil yang mudah dibawa dan dilengkapi dengan pouch stylish yang sangat berguna. Selanjutnya terdapat juga manfaat dari produk ini sangat beragam. Desain kemasan yang compact membuat parfum mudah digunakan kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat merasa segar sepanjang hari dan meningkatkan kepercayaan diri dari konsumen. Dan keunggulan yang terdapat pada produk ini, keunggulan kompetitifnya terletak pada harga yang terjangkau, penawaran produk berkualitas tinggi tanpa menguras kantong dari konsumen, yang dimana kita menargetkan pelajar. Selanjutnya desain pouch lanjut sehingga bonus meningkatkan nilai produk dan menjadikan pilihan yang lebih menarik dibandingkan parfum lainnya. Next. Baik, untuk selanjutnya terdapat pengembangan produk yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah tahapan pengembangan yang dimulai dari ide awal mengenai aroma, riset pasar, presentasi konsumen dan juga pesaing. Yang kedua, lalu meracik formula yang unik. Yang ketiga, setelah itu pembuatan prototype. Dan keempat, setelah formula final yang disetujui, parfum akan diproduksi dengan memperhatikan kualitas, keamanan, dan efisiensi produk. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kemudian parfum akan dikemas dan siap diluncurkan ke pasar melalui pemasaran yang kreatif dan juga inovatif. Next. Baik, di sini terdapat proses pembuatan dari produk yang terbagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah persiapan bahan, yang dimana terbagi menjadi 2 adalah bahan dasar dan alat botol. Bahan dasar yang harus disiapkan itu seperti alkohol murni, essential oil, pewarna dan ekstrak aroma. Dan selanjutnya adalah alat botol yang terdapat itu adalah botol kaca dengan semprotan, wadah timbangan, gelas kimia dan juga pipet. Yang kedua adalah campuran alkohol dan essential oil. Setelah bahan alat siap, langkah yang selanjutnya adalah menuangkan 20% alkohol dan 28 ml essential oil, dimana kita menggunakan lebih banyak essential oil karena ingin parfum lebih tahan lama. Yang kedua adalah penambahan ekstrak aroma. Yang ketiga adalah penambahan ekstrak aroma, campuran alkohol dan ekstrak essential oil kemudian diaduk hingga rata. Lalu ekstrak aroma ditambah secara bertahap
Biasanya campuran selama 48 jam sudah cukup, tetapi jika ingin lebih kuat lagi bisa sampai dengan 6 minggu. Selanjutnya adalah penambahan pewarna. Untuk menambah kesan estetik pada pewarna, kita menambahkan pewarna pada setiap parfumnya. Yang kedua adalah pengisian ke botol. Tuangan parfum ke dalam botol kaca telah disiapkan, dan kami memeriksa kualitas dari segi keselamatan, kualitas botol dan ketahanannya. Dan yang ketujuh adalah pengemasan akhir. Setelah semua tahap selesai dan lulus uji, parfum dikemas dengan kotak dan siap untuk dipasarkan. Next. Baik, di sini terdapat ingredients yang terdapat pada parfum kita. Yang pertama adalah mask, yang mana mask yang pertama itu mereka mempunyai 3 base, 3 jenis. Yang pertama adalah top note, middle note, dan base note. Di top note itu kami menggunakan tone cabin, musk, dan amber. Yang kedua di middle note itu adalah lemon, rosemary, dan mandarin. Dan ketiga adalah di base note-nya lavender, lily, dan sandalwood. Dan yang colornya itu kita menggunakannya warna green atau bisa dibilang hijau. Yang jasmine kita menggunakan top note-nya itu adalah peony, rose, dan jasmine. Yang ke middle note-nya adalah magnolia, maggot, white floral. Dan yang base note-nya kita menggunakan amber, sandalwood, dan vanilla. Untuk warna yang kita gunakan adalah warna yellow atau kuning. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu adalah kualitas produk Aura D'Avoir. Di sini yang pertama adalah bahan baku berkualitas. Pertama, pemilihan bahan baku berkualitas adalah prioritas usaha kami, karena kami memilih bahan alami maupun sintetis berkualitas tinggi seperti minyak esensial, senyawa sintetis, dan alkohol, dan termasuk yang terpercaya untuk menjamin keamanan dan kualitas baku yang kami gunakan. Yang kedua yaitu adalah formula parfum stabil dalam berbagai kondisi dan lingkungan. Kami memastikan bahwa setiap formula parfum yang kami kembangkan stabil dalam berbagai kondisi lingkungan, karena ini penting agar aroma parfum tidak berubah meski terpapar panas, cahaya, atau kelembapan. Dan yang ketiga yaitu kami juga melakukan uji daya tahan pada kulit serta memastikan keseimbangan antara top notes, middle note, dan base note. Dan yang keempat yaitu adalah pengujian stabilitas dan keamanan produk sebelum peluncuran. Pengujian ini kita lakukan dalam berbagai kondisi lingkungan untuk memastikan parfum yang kita luncurkan itu awet dan tahan lama. Dan yang terakhir yaitu adalah kemasan berkualitas mencegah kebocoran atau penguapan aroma. Kami juga menggunakan kemasan berkualitas yang melindungi parfum dari cahaya UV dan oksidasi serta memastikan kemasan rapat untuk mencegah kebocoran atau penguapan aroma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi pemasaran, di mana ada yang namanya pembawakan pemasaran yang dibagi menjadi 4P atau Product, Price, Place, and Promotion. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai produk, di mana Aura D'Avoir berfokus pada kualitas, variasi, dan juga kemasan yang menarik. Kemasan parfum berukuran travel friendly, di mana dilengkapi dengan pouch yang stylish dan juga terbuat dari benang rajut untuk memberikan perlindungan ekstra dan meningkatkan daya tarik dan juga estetika dari produk yang kami berikan. Yang kedua ada di price atau harga. Itu kami menerapkan harga penetrasi atau harga awal yang lebih rendah daripada harga selanjutnya, di mana itu akan membuat citra atau brand image kita lebih baik di awal dan menjangkau segmen pasar yang lebih besar, sehingga nantinya kita akan dapat menambah harga kedepannya untuk meningkatkan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada place atau tempat. Ada beberapa tempat atau place yang akan kita lakukan untuk menawarkan untuk promosi dari produk kami. Yang pertama itu ada website resmi yang telah kami buat. Yang kedua ada Shopee, Tokopedia, dan juga Marketplace. Yang terakhir itu ada promosi atau promotion, itu kita melalui iklan Instagram dan juga TikTok serta Facebook yang menggunakan konten visual dari influencer. Lalu kita melakukan iklan berbayar untuk website kita. Yang ketiga itu ada promosi atau penjualan dari program loyalitas yang telah kita berikan kepada pelanggan. Yang keempat ada promosi tanggal kembar atau payday sale yang kita lakukan seperti Shopee tanggal 22 atau 12 dan juga payday sale yang berada di tanggal 25 sampai 28. Lalu ada diskon 20% untuk 10 orang pertama yang membeli produk kami. Lalu ada paket bundling eksklusif dan juga yang terakhir ada cashback dan
Lalu next. Untuk saluran distribusi, kita melakukan di berbagai platform. Itu ada platform online, diskon atau voucher, dan juga rating dan ulasan. Aura The Floor tersedia di beberapa platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Marketplace, dan juga Lazada. Konsumen mendapatkan penawaran yang menarik, bahkan diskon voucher besar, gratis ongkir seperti di Shopee, hingga promosi eksklusif yang hanya tersedia di platform tersebut. Dengan fitur ulasan dan juga rating yang kami berikan, baik untuk merekomendasikan produk kami, konsumen dapat membandingkan juga produk dan merasa lebih yakin memilih platform yang sesuai dengan keinginan mereka. Untuk next. Yang terakhir ada analisis SWOT. Analisis SWOT dibagi menjadi 4, yaitu strength atau kekuatan, opportunities atau peluang, yang ketiga itu weakness atau kelemahan, dan yang terakhir risk atau ancaman. Yang pertama saya akan menjelaskan mulai dari kekuatan atau strength. Yang pertama itu penggunaan media sosial yang efektif seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga marketplace itu kita dapat memperkuat citra merek yang kita miliki. Lalu yang kedua itu kolaborasi dengan influencer yang dapat membantu jangkauan target pasar yang spesifik. Kemudian parfum dengan kemasan parfum friendly juga menjadi daya tarik dari produk kami sehingga memudahkan konsumen untuk membawa parfum tersebut. Lalu kami juga menawarkan diskon dan juga promo seperti diskon 20% yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk kelemahan atau weakness-nya itu, yang pertama tentu saja kami memiliki banyak kompetitor yang lebih menonjol daripada kami, yang memiliki modal lebih besar juga daripada kami. Lalu yang kedua, tidak semua kolaborasi yang kami lakukan dengan influencer itu berjalan dengan lancar. Ada juga influencer yang memang mempromosikannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang yang kita miliki. Yang pertama itu konsumen banyak beralih belanja online, memberikan peluang bagi kami, e-commerce kami, dan juga platform media sosial kami. Lalu yang kedua, aromatik dan juga parfum yang kami miliki memberikan image positif serta meningkatkan kepercayaan diri pada seseorang yang menggunakannya. Yang ketiga itu ada produk yang travel friendly. Seperti yang saya sebutkan tadi, dapat menjangkau segmen pasar baru yang kita terjuni seperti traveler, pelajar, dan juga profesional muda dengan mobilitas tinggi. Yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama itu seperti yang saya katakan sebelumnya, kompetitor ternama yang memiliki modal lebih besar dan persaingan harga. Yang kedua itu harga bahan baku yang semakin naik setiap tahunnya. Dan yang terakhir itu promosi dari influencer yang mempengaruhi citra merek. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan yang kami miliki. Yang pertama adalah proyeksi penjualan kami. Kami memproyeksikan atau menargetkan penjualan kami di tahun ini atau di 2024 yaitu dengan jumlah produk yaitu 1.800 pieces, di mana setiap bulannya kami memproduksi sebanyak 150 pieces sehingga didapatkan 1.800 pieces setiap tahunnya atau di tahun ini. Kemudian setiap tahun kami menargetkan pertumbuhan tahunan, di mana pertumbuhan tahunan yang terjadi adalah 30%, seperti yang bisa dilihat pada layar. Pada tahun 2025 akan naik sehingga menjadi 2.340 pieces yang didorong oleh kampanye iklan kami, lalu ekspansi aroma dan peningkatan promosi selama tanggal kembar, yang kemudian langsung dilanjutkan oleh di tahun ketiga kami di naik dalam 30%, yaitu menjadi 3.442 pieces yang dipengaruhi oleh tren pasar yang diprediksi terus meningkat, dan ditambah juga dengan perluasan lebih lanjut di platform TikTok dan juga Facebook dan lain-lainnya. Kemudian tahun selanjutnya di 2027 ada pertumbuhan tahunan yang kami miliki atau yang kami inginkan tetap di 30%, sehingga menjadikan produk kami di angka 3.955 pieces, di mana promosi kami semakin terintegrasi, lebih banyak audiens yang tercapai. Lalu di tahun 2028 kami juga menargetkan 30% yang menjadikan produk kami di angka 2.141 pieces. Di sini tertera 1.415 harusnya menjadi 4.115, di mana catatan ini kami menargetkan bahwa brand semakin dikenal dan tren dan ekspansi kami terus berlanjut. Next. Kemudian ada struktur biaya kami untuk 1.800 pieces, yaitu yang pertama, bahan baku kami yang paling penting yaitu essential oil, alkohol, air, di mana kami menargetkan dan setelah kami
menganalisis pasar, kami mendapatkan harga di biaya per unitnya itu 30.000 dan satuan per bulan kami yaitu 150 dan pengemasan kami botol, kotak dan label kami bekerja sama dengan para produsen dan distributor di mana kami mendapatkan harga 5.000 setiap satuannya atau setiap bisnisnya sendiri, di mana mentotalkan biaya produksi kami di 35.000 dan untuk 150 bisnis yaitu 5.250 per bulannya, dan biaya operasional kami sendiri ada di angka 1.455 dan menjadikan total biaya keseluruhan kami di 1.450 dan total per bulannya itu 7.450. Next. Kemudian ada pun penentuan harga jual kami yaitu yang pertama biaya produksi per unit di mana harganya adalah 35.000 karena bahan baku kami 30.000 di essential oil, alkohol dan air dan pengemasan. Lalu ditambahkan kalau operasional per unit yaitu di angka 26.400 per tahunnya yang dibagi menjadi 1.800 atau produksi kami di satu tahun itu 1.800 sehingga mendapatkan kami 14.667 atau dibulatkan menjadi 15.000. Kemudian total biaya per unit kami itu 35.000 ditambah biaya operasional yaitu 15.000 mendapatkan kami di angka 50.000. Kemudian kami menginginkan margin keuntungan yaitu 30% sehingga didapatkan 15.000 dan harga jual kami itu 50.000 ditambah 15.000 menjadikan harga jual dari parfum Aura de Voir yaitu 65.000. Next. Baik, yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kendala apa saja yang dihadapi selama proses pengembangan dan peluncuran parfum Aura de Voir. Yang pertama yaitu adalah pemilihan bahan baku berkualitas. Pemilihan bahan baku berkualitas sulit kita lakukan karena beberapa bahan alami dan langka dan juga mahal serta harus memenuhi regulasi keamanan. Yang kedua yaitu adalah proses pengujian dan stabilitas produk. Proses pengujian dan stabilitas produk juga memakan waktu yang cukup lama untuk memastikan konsistensi aroma dan komposisinya. Yang selain itu juga ada di biaya pengembangan, desain dan kemasan dan juga strategi banding. Di sini kita membutuhkan pemikiran yang matang dan juga kerjasama sesama investasi yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu adalah kami juga menghadapi regulasi ketat di persaingan pasar dengan merek besar yaitu tren konsumen yang terus berubah menuntut kami untuk terus berinovasi dan tetap relevan sesuai dengan rencana kita selama ini. Dan terakhir yaitu adalah menjaga kualitas dan konsistensi produk. Pada tahap produksi skala besar ini menjaga kualitas dan juga konsistensi produk adalah prioritas kami. Distribusi dan pemasaran harus direncanakan dengan matang sementara desain kemasan perlu menarik dan juga melindungi produk. Next. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi berkelanjutan. Di sini evaluasi berkelanjutannya yang pertama adalah aspek utama dalam pengumpulan yaitu adalah data penjualan. Di sini data penjualan sangat berpengaruh pada kita karena dari data penjualan kita mengetahui jenis parfum apa yang paling banyak diminati oleh para konsumen. Yang kedua yaitu adalah analisis penjualan bulanan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya akan lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ringkasan singkat dari seluruh proyek. Parfum yang dikembangkan adalah campuran wangian dari bahan alami dan sintetis, dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan kesan positif bagi pengguna. Produk ini ditujukan untuk masyarakat umum. Kemasan travel friendly dan pouch praktis menjadi nilai tambah yang mendukung kebutuhan konsumen yang sering bepergian. Melalui riset pasar yang mendalam, tim menemukan peluang yang belum tergarap dalam industri parfum, termasuk kebutuhan akan produk yang mudah dibawa dan harga terjangkau. Produk diposisikan sebagai parfum low budget yang ramah perjalanan dengan keunggulan aroma yang tidak menyengat dan daya tahan lama. Pendekatan pemasaran menekankan kemudahan penggunaan dan fungsionalitas produk. Next. Selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat diambil dari proyek ini, yaitu pentingnya riset pasar. Ini membantu dalam mengidentifikasi peluang yang belum tergarap dan meminimalkan risiko kegagalan produk. Kemudian inovasi produk, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan praktis konsumen seperti kemasan travel friendly dan pouch menunjukkan bahwa inovasi dapat menjadi nilai jual yang signifikan. Segmentasi pasar memahami berbagai segmen pasar berdasarkan demografi, psikografi, perilaku, dan geografis memungkinkan penyesuaian strategi pemasaran yang lebih efektif. Positioning yang jelas menetapkan posisi produk sebagai parfum low budget dan ramah perjalanan memberikan keunggulan kompetitif. Pengujian dan umpan balik adalah proses pengembangan produk harus mencakup pengujian prototipe untuk mendapatkan umpan balik langsung dari konsumen. Kualitas dan harga menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau adalah strategi yang efektif untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Next. Selanjutnya yaitu rencana kedepannya untuk produk ini. Dalam promosi, mengembangkan kampanye pemasaran yang terintegrasi termasuk iklan di media sosial, influencer, marketing, dan promosi di kampus-kampus untuk menjangkau target pasar utama yaitu mahasiswa dan individu dengan gaya hidup aktif. Setelah mendapatkan pijakan yang kuat di pasar domestik, rencanakan ekspansi ke pasar internasional dengan fokus pada negara-negara yang memiliki permintaan tinggi untuk produk parfum. Untuk kualitas bahan, mempertimbangkan penggunaan bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran konsumen akan keberlanjutan. Melakukan penelitian berkelanjutan untuk meningkatkan formula parfum agar tetap kompetitif dalam hal kualitas dan daya tahan aroma. Melakukan uji coba produk secara berkala untuk mendapatkan masukan dari konsumen mengenai preferensi dan kepuasan mereka. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah lampiran dari produk kami atau brosur-brosur yang kami miliki. Yang pertama adalah 3 ini, itu price list dan 4 langkah sederhana parfum tahan lebih lama. Selanjutnya adapun lampiran promo kami yaitu ini adalah diskon preview sale dan diskon tanggal kembar yang kami miliki. Next. Dan adapun ulasan-ulasan yang kami punya atau yang kami miliki ada dari 3 ini, itu dari Ari, Leo, dan Novia. Selanjutnya ini pun brosur yang kami miliki atau yang kami sudah sebarkan, yaitu adalah lampiran-lampiran 2 ini, yaitu Aura Dover dan produk kami. Selanjutnya, dan ini pun anggaran proyek kami yang sama dengan struktur biaya kami. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan baik, kami ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.